Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatkatun Nashiroh dari PAIE semester 6 dengan NIM 2012101142. Di sini saya akan sedikit bicara tentang materi emosi dengan sepemahaman saya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak dosen. Langsung saja, emosi di sini yang saya tangkap itu Bapak menjelaskan ada 5 subbab. Yang pertama ada pengertian emosi, yang kedua itu ada jenis-jenis emosi, yang ketiga itu kecerdasan emosi, dan yang ketiga itu kultur emosi atau emosi kita kapan ketergantungan emosi kita terhadap budaya masing-masing. Terus yang terakhir kecerdasan emosi. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian emosi terlebih dahulu. Emosi yaitu suatu perasaan yang intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Kemudian yang subbab poin kedua yaitu jenis-jenis emosi. Emosi itu ada dua, yaitu emosi positif dengan emosi negatif. Emosi positif itu seperti kenikmatan dan cinta. Maksudnya kenikmatan ini bisa dicontohkan dengan kayak kalau kita merasa bangga, senang, bahagia, riang, itu pasti emosi kita itu positif. Kalau emosi negatif, kalau cinta tadi itu emosi kita apa ya? Contohnya itu kita mempunyai kasih sayang terhadap seseorang atau perlindungan terhadap seseorang atau diri kita kepada seseorang. Terus emosi negatif ada dua juga, amarah dan takut. Amarah di sini itu misal benci. Kalian pasti pernah kan benci terhadap teman atau benci kepada siapa gitu, pasti itu menumbuhkan rasa marah, kebencian, jengkel. Pokoknya apa ya, membuat perasaan kita tuh ingin ngamuk gitu, berteriak gitu, itu negatif. Terus yang takut di sini contohnya cemas, gugup, dengan ragu, khawatir, was-was. Ini pasti kalian pernah toh ketika kalian maju presentasi atau maju apa itu kan pasti gugup, cemas, kayak jantung kita semakin berdetak kencang gitu, khawatir, takut kalau nanti gimana ngeblank, takut kita ya, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu kultur budaya dalam emosi dalam kultur budaya. Jadi emosi itu gimana ya, kita bisa tergantung budaya masing-masing ya. Contoh seperti yang Bapak dosen jelaskan tentang kalau laki-laki mungkin kayak ini, emosi positifnya sedih. Sedih itu kalau laki-laki kan, kalau di kalangan kita kan kayak masa laki-laki cengeng nangis gitu. Jadi laki-laki itu kalau sedih enggak menyembunyikan nangisnya, menyembunyikan kesedihannya. Ya tergantung budaya masing-masing juga sih. Terus yang terakhir yaitu kecerdasan emosi. Ada 5 unsur yang membangun kecerdasan emosi, yaitu yang pertama memahami emosi-emosi sendiri. Jadi kita tuh harus paham emosi kita itu seperti apa. Kalau bisa, kalau ada emosi yang negatif, kita itu jangan ngamuk dulu, kita mendam. Bagaimana caranya emosi itu hilang? Dengan cara mungkin kalau berdiri emosi belum turun, duduk. Kalau belum turun, kalau masih emosi lagi, kita bisa rebahan. Kalau enggak ya tidur, gitu malah bagus. Yang kedua yaitu mampu mengelola emosi-emosi sendiri. Nah itu dia. Jadi kalau kita
eh, senang ya jangan terlalu senang, kalau sedih jangan terlalu sedih gitu. Memotivasi diri sendiri. Nah, kita harus bisa, pasti bisa mampu memotivasi diri kita sendiri dengan cara mungkin kalau ada yang benci kita, itu kita positif aja. Mungkin saya membuat kesalahan terhadap mereka yang benci kepada kita, mungkin kita kurang apa, eh, ya gitu, kurang apa gitu. Kuncinya yaitu satu, harus banyak-banyak sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya itu namanya belum sabar. Yang keempat, memahami emosi orang lain. Kita mudah kok memahami emosi orang lain, apalagi orang lain itu sahabat kita, maksudnya sahabat, bestie, teman dekat, itu pasti kita tahu yang nggak disuka, yang nggak disuka orang itu apa, yang disuka apa, itu pasti kita tahu. Mungkin ada perlakuan A yang dia tidak suka, itu kita harus tahu, oh dia tidak suka kalau kita perlakukan A, jadi kita ya pikir-pikir dulu sebelum bertindak. Kalau orang lain itu emosi, mungkin jangan diajak bicara, biasanya kan orang itu butuh sendiri, kalau enggak itu kita suruh aja, atau nyelimur apa ya, mengalihkan pembicaraan dengan bercanda. Kalau orang itu tidak bisa diajak bercanda malah tambah emosi, ya sudah, mungkin dia butuh waktu sendiri untuk menenangkan, biasanya gitu. Terus yang kelima, mampu membina hubungan sosial. Sejauh mana kecerdasan emosi Anda untuk mengetahuinya, kelima unsur di atas dapat dijadikan barometernya, maksudnya ukuran untuk mengukur apakah Anda termasuk orang yang cerdas secara emosi atau tidak. Sekian dari saya. Apabila ada kekeliruan dengan apa yang saya pahami tadi, saya minta maaf Bapak dosen dan teman-teman. Akhiran, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.